dibakar dengan argoni atau anduk bisa, atau selimut bisa. Di sini intinya, ya, kami sampaikan bahwa karugoni ini kalau dicelupkan air, intinya adalah untuk menutup pori-pori karung. Nah, gunanya untuk menutup pori-pori karung adalah untuk memisah dari tiga tadi. Yang pertama bahan bakar. Tadi bahan bakarnya di sini yang kita gunakan adalah bensin dan solar. Yang ketiga oksigen. Di sini ada oksigen. Yang ketiga ada panas, ada api. Nah, untuk tidak terjadi kebakaran, salah satunya diputus dengan cara menggunakan karung kita basahi menutup pori. Akhirnya yang terpisah nanti apa? Oksigen. Oksigennya tidak bisa bersatu dengan api, akhirnya apinya akan padam. Ya, kita coba, monggo. Waktunya hanya 1 jam. Kita coba cara menggunakan karung ini. Ya, coba praktikkan Mas. Satu, perhatikan tangan, dua-dua tangan, jarinya jempol di luar, terus ditekuk ke dalam, ya, ditaruh setinggi kepala kita. Maksudnya untuk menutup kepala kita tidak terjilat oleh api. Kita praktekkan Mas, kita celupkan dulu. Oke, kita praktekkan, panjenengan kalau bisa nanti semuanya bisa praktek, karena praktek itu akan menjadi panjenengan berani. Kalau berani suatu saat terjadi, panjenengan bisa menangani kebakaran secara dingin mungkin. Oke, sebagai contoh kita jalan ke samping, lihat arah api, jangan berlawanan dengan api, tegur pelan-pelan kita rapatkan. Oke. Kalau apinya sudah asap keluar putih, berarti api sudah padam. Kalau apinya masih hitam, kita masih khawatir kalau di dalamnya masih ada api. Kalau sudah putih seperti itu, berarti api sudah mati. Cara ngambilnya sama dengan kita meletakkan. Coba diambil. Jari jempol di luar, ditekuk ke dalam, ambil ke atas, tarik. Nah, paham ya Pak ya? Sudah berani? Berani. Kami harapkan semuanya nanti berlatih. Ya, siap, karena ini bekal panjenengan dalam suatu hal akan terjadi di lokasi panjenengan. Oke, siap? Bisa panjenengan tolong didampingi rekan-rekan kami. Satu tempat, satu orang. Ya. Ya, dibasahi dulu. Jempol keduanya di luar. Ya, di luar, jempol di luar, ditarik ke dalam. Di dalam ya, jalan miring Pak. Jalan miring, lihat arah api. Ya, jangan dilempar. Nah, dirapatkan Pak. Dirapatkan. Kalau asapnya sudah putih, berarti sudah mati. Kalau asapnya masih hitam, jangan dibuka dulu. Oke, cara ngambilnya sama seperti kita meletakkan karung ini. Nah, sudah selesai. Kembalikan Mas. Yang lainnya monggo bisa ambil. Uji coba satu persatu. Ya, silakan ambil. Kita belajar untuk menjadi sumber daya yang terampil dan menggunakan alat yang tepat dan benar. Langsung ibu jari di luar. Ibu jari di luar. Nah, ibu jari di luar, ditekuk ke dalam. Jadi ke dalam, jalannya miring. Nah, gunanya karung goni dicelup dengan air untuk menutup pori-pori karung, biar oksigennya tidak jadi satu dengan api. Tidak sulit, mudah sekali. Kalau kita praktek mudah, belum tentu di suatu peristiwa akan seperti ini. Pasti kita akan panik dan sebagainya. Makanya panjenengan di sini untuk tidak panik, untuk bisa dilatih, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, yang disampaikan tadi adalah kebakaran bukan bencana. Kebakaran dapat dicegah dengan apa tuh? Sumber daya manusia yang terampil, cara penggunaan alat yang tepat dan benar. Caranya seperti ini. Nah, dengan demikian kalau suatu terjadi di lokasi kita dapat berhadapan sedini mungkin.
sehingga tidak terjadi kobaran yang lebih luas. Monggo langsung dengan cepat. Yang belum, Ibu-ibu, silakan. calon ibu-ibu. Mbak, tidak apa-apa, Mbak. Karena Mbak itu sering hubungan dengan dapur. Ya betul. Nah, kalau pakai di dapur ada sesuatu, panjenengan akan bingung. Nah, ya, api itu bisa bermanfaat, bisa dimanfaatkan. Api yang tidak bisa dimanfaatkan adalah kobaran. Tapi api yang bisa bermanfaat dan juga menjadi permasalahan adalah api asmara. Iya, api asmara itu juga kan dirasanya konangan. Konangan jadi masalah. Ya. Dapat membakar hubungan rumah tangga. Membakar hati kita dan membakar keluarga kita, bukan membakar rumah kita. Nah, Hangat-hangat asik. ya, cara ngambilnya sama yang tadi. Silakan kalau mau pakai nyoba dengan anduk juga ada. Kalau di rumah tidak ada karboni, anduk bisa enggak? Bisa. Jadi kita coba saja. Itu ada anduk, ada selimut. Silakan pakai anduk, selimut silakan dipakai. Karena carilah alat yang digunakan yang bisa mudah ditemui di rumah panjenengan. Ya coba ya. Itu pakai anduk bisa, pakai selimut bisa. Yang penting dibasahi dulu. Cara pegangnya kebalik. Dengan cepat saja. Nanti masih ada beberapa yang perlu disiapkan. Jempolnya di luar. Lihat arah angin dulu, Pak. Lihat arah angin dulu. Letakkan pelan-pelan. Nah, jangan dilempar, guys. Kalau dilempar nanti api semakin membesar. Ya kalau di lingkungannya itu tidak ada bahan bakar, tidak masalah. Kalau di lingkungannya banyak bahan bakar, akan menyulut bahan bakar di sampingnya. Nah, itu perlu ketenangan. Bedanya Mbak tadi, atau panik atau wedi, akhirnya dilempar. Ya kalau sekitarnya itu tidak ada bahan bakar yang mudah terbakar, kalau ada bahan bakar yang mudah terbakar, dia akan menyulut kebakaran lebih besar. Makanya di sini tidak perlu panik, perlu ketenangan. Ulang. Belum berhasil loh. Perlu ketenangan ya. Karena adalah panjenengan pengelola wisata. Nah, kalau pengelola wisata itu lingkungannya kondisinya aman nyaman, insya Allah para pengunjung wisata juga akan lebih tenang dan nyaman juga. Berkat kepedulian panjenengan untuk mengamankan area wisata panjenengan. Nah, anduk juga bisa, caranya juga sama. Jangan ditutup jadi dua, Mas. Langsung dilebarkan sekalian aja. Dipanjangkan aja ya. Nah, kalau tidak ada arugoni di rumah panjenengan, bisa pakai anduk yang tebal ya, Mas. Jangan anduk yang dipakai mau rusak itu. Yang tebal yang masih bagus. Nah, seperti itu. Bisa pakai anduk, bisa pakai selimut. Tinggal yang terdekat di mana. Yang ada di sekitar panjenengan apa digunakan untuk memadamkan api sedini mungkin, sehingga dini mungkin tidak akan menimbulkan kebakaran yang lebih besar atau yang lebih luas. Monggo selanjutnya yang lain. Nah, gunanya pelatihan adalah untuk menumbuhkan rasa keberanian kita, karena kita sudah mencoba, insya Allah suatu saat juga akan lebih berani. Kalau panjenengan yang melihat misalkan gampang mono, bisa gampang, dan karena suatu saat juga akan bingung, pasti itu terjadi. Karena saya sudah alami sendiri. Kalau mbak-mbaknya itu baru satu, yang empat masih 1, 2, 3. Mas Tani didampingi mbak-mbaknya Mas Tani. Ya, itu ada karungnya. Mau pakai handuk itu bisa, Pak. Situ. Oh, karung ada di dalamnya itu. Selimut itu lebih enak, Pak. Selimut juga ada. Lebih hangat. Gitu. Bisa pakai selimut, bisa pakai handuk, bisa pakai karung goni. Yang penting dibasahi. Maksudnya dibasahi adalah untuk menutup pori-pori, untuk memisah bahan bakar dengan oksigen, dengan panasnya. Salah satu ditutup, api akan padam. Ada pertanyaan, Pak. Ya. Ini, kalau dengan kondisi api seperti itu di atas oke lah. Tapi kan kita nggak tahu ya api itu ada di mana. Yeah. Terkadang bisa di bawah. Yeah. Itu mungkin ada trik yang berbeda kah? Ya, nanti ya. Nah,
seperti itu ya. Dia takut akan menjadi terbakar lagi, akan membesar lagi. Makanya perlu keberanian, ketenangan. Kita coba mas. Soalnya pernah ada yang praktek gitu Pak, apinya lewat belakang sini, Ya. membakar Ya. orangnya. Ulangi ya, benar. Karena bapak ini sering berhubungan dengan istri. Harus diulangi sana. Makanya harus berani mencoba. Oke satu ya, lagi di sana. Kalau nggak lagi ya. Tidak apa-apa, Ya, ulangi lah. keberaniannya tingkatkan seperti Pak Jodan. Ya, harus berani Mbak. Ada teman-teman kami yang mendampingi. Ya, Mas Tani didampingi Mas Tani. Ya, didampingi, monggo. Nanti kita coba Mas ya. Kalau misalkan api di bawah, bagaimana cara menanganinya? Iya betul. Bapak. Di lantai ya. Oh. Kalau ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan nanti kita terbuka. Nah. Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Bisa memadamkan api. Yang bisa memadamkan adalah ketenangan kita. Kita bisa tenang karena hasil dari praktek Gimana Pak? mencoba dan Berdebar-debar Pak. Mbak, yang lainnya. Ya, mas-mas yang belum silakan aja. Kalian nih, pakai anduk. 1, 2, mbaknya masih 2 nih. Ayo Mbak, yang di belakang, Mbak itu ke depan Mbak. Orang itu sih. Karena panjenengan pengelola destinasi wisata, harapan kami bisa terampil berani untuk memadamkan wisata panjenengan. Kalau wisata panjenengan aman nyaman bagi pengunjung, insya Allah juga akan ramai. Kalau wisatanya panjenengan tidak nyaman dan sebagainya, kemudian akan berkurang. Monggo, silahkan untuk kita mencoba. Tenang. Akhirnya ambil Pak ya. Ayo Mbak, kasih 2 Mbak yang belakang, ayo. Ayo coba lah. Ya. Ayo cepat. Harus healing dulu ya Kak. Healing. Itu trauma dengan api. Ada yang lalu monggo. Kita coba yang belum. Apa sudah semuanya paham? Berani semuanya? Ulangi ya nyora marem, ulangi. Tenang aja Mbak, pelan-pelan, jangan khawatir. Jangan. Dicelepan dulu Mas. Dicelepan dulu biar basah dulu. Para koki. Nah, pelan-pelan, jangan khawatir, jangan takut. Lihat jalan, lihat arah apinya, jangan berlawanan dengan arah api, Pak. Jangan berlawanan dengan arah api. Pelan-pelan, Mas Adi, pelan-pelan. Kalem, aja di. Wah. Nyatanya juga bisa. Ayo Mas. Oh, nenyong tetep urung marem mah. Urung marem. Ulang. Bisa? Coba kita perhatikan di tanah Mas. Di tanah. Saya bensin ditaruh di tanah. Di tanah ini nanti kita tutup jangan argo nih. Nah, di tanah ini karena meresap bisa terbakar itu enggak tahu. Iya dah. Karena tanah Dikasih air dulu mungkin? ya. Coba digeruduk dengan air dulu. Tanahnya digeruduk dengan air dulu, dan nanti baru dikasih itu. Kalau ndak ya korban handuk 1. Anduknya basah enggak bisa. Yang kering kan masih 1 ini. Ya. Dibasahi aja, bisa dah. Anduk aja. Oke, sebentar. Kita kasih dulu. Mas dikasih Mas itu, solarnya Mas. Kita bakar bisa enggak? Karena meresap ya Mas. Kalau ada lantai bisa. Ya. Ini ada tanah, coba dibakar Mas. Coba dibakar. Oke, meleset Mas. Nah, caranya gimana? Kalau perhatikan Mas Dedi, Bapak langsung order. bisa? Edian? Berani? Sebelum kita caranya gimana? Punyakah ide untuk Kebuki. Ya? Ya awake kobong Pak nek mundur Pak. Ora usah nek mundur awake kobong gendhi saka mburi kok. Ya, itu bahaya ya. Mending jangan Pak. Pak mati Pak. Caranya biarin aja mati sendiri. Kalau Jalannya nanti ke bahaya, depan, tidak ada jalannya masalahnya. jangan mundur. Ya, caranya bagaimana?
nanti kita praktekkan dengan Berarti keburu habis ya? Ya, rumahnya. Bukan selapu kasir. Coba dipadamkan dulu, dikasih solar lagi. Itu ke depan Pak, kalau dengan larinya ke belakang kebakar kita Pak. Ya, dikasih andukan ke karung dulu. Untung apinya baik. Dikasih karung dulu. Kan biasa mas. Dikasih solar dulu agak banyak mas. Solarnya kasih solar agak banyak. Diharapi apa ya? Dikasih agak banyak tidak apa-apa. Ya disetel lagi. Disetel lagi. Soalnya lagi langka loh Pak. Banyak tidak apa-apa mas. Caranya ya ini ya, perhatikan caranya bagaimana. Monggo dibakar, perhatikan kalau api itu di lantai dan sebagainya. Bagaimana caranya? Oke. Itu korban banyak dong. Cuma 2. Mudah bukan Pak? Mudah dong. Di lantai juga acar ini sama seperti itu. Bisa pakai 2, bisa pakai banyak. Kalau pakai 2, 1 ditutup, di depannya tumpuk lagi, bawah kalau sudah mati tarik lagi, tutup lagi, berantai, terus sampai api itu padam. Itu namanya segitiga, hanya memutus oksigen saja tadi. Bahan bakarnya ada, ya toh, panasnya juga ada, oksigennya tertutup oleh karboni yang dibasahi, powerpointnya tidak bisa masuk, akhirnya api mati. Ada 3 unsur, panas, oksigen, bahan bakar. 3 unsur dipisah satu, api akan padam. Nah, kita praktek pakai apar. Praktek pakai apar, silahkan ditaruh sini. Apar pisang gitu. Apar itu tujuannya sama, adalah memutus Oksigen. Memutus oksigen. Auto boleh dikatakan isolasi menutup oksigen sehingga api akan padam. Mungkin bisa dipraktekkan. Tadi sudah caranya tahu toh? Ya, sudah tahu. Dipraktekkan dulu Pak. Caranya seperti apa tadi? Yang pertama apa? Cabut nozzle. Dia cabut pin. Dia cabut aja tidak apa-apa Pak. Langsung cabut. Terus ya. Terus dicoba pegangnya Pak sebentar. Pegangnya di sini apa di sini? Di sini apa di sini? Nah di sini lihat Mas ya. Coba lepas Mas. Ya, kipit-kipit. Seperti ini siapa ini? Ya. Kayak Pak Taru. Ya. Kalau dipegangnya di sini, kipit-kipit enggak? Ya. Nah, bedanya di situ. Kalau di sini untuk nyemprot ya tidak bisa. Kalau di sini, monggo dicoba. Ya, tekan kabelnya. Nah, ayo lainnya kita coba. Ditaruh situ. Yang satu sini. Ya, silakan coba. Nih gue iso. Ya usah, pinnya dipasang lagi Mas. Sudah dipasang lagi, dicoba. Terus aman, kuda-kuda, sabun nozzle, terus sabun pin, coba sekali. Diangkat Mas. Ya. Kita coba seperti itu ya. Terus ini langsung. Ini masih banyak stok, tapi harapan semuanya bisa mencoba. Kecuali stoknya habis.
cepet nih Mas, belum habis. Rambut lah deg-degan kok. Mumpung mau silakan itu nggak anu. Cari jarak jauh gitu. Pegangin aja coba. Pegangin. Jarang lo nyobain apa? Disapukan ya, jangan lupa. Disapukan, jangan langsung pada titik api. Disapukan. Kalau di langsung titik api, apinya akan membesar karena ada daya dorongan dari apar tersebut. Yang dulu ditekan dulu. Ya. Kirim ayatno. Video. Disapukan Mas. Ya mati. Monggo. Yang lainnya. Monggo bakul gorengan, bakul soto, bakul ayam, bakul bakso. Cobalah. Ambil apa dari tempatnya, dibawa ke tempat yang aman. Ambil kuda-kuda. Langkah selanjutnya. Ora mati. Ambil yang lain. Ambil yang lain yang masih. Ambil yang lain Mas. Oke. Nah, ambil lain, bawa tempat yang aman. Ambil kuda-kuda. Dicoba sekali, tes ya, berarti berfungsi. Sebabkan dengan, nah, kalau panjang nyemprotnya pas, api akan cepat mati. Kalau panjang nyemprotnya satu arah, api akan membesar. Sehingga perlu disapukan. Jarak minimal dari titik api dengan apar berapa 2 kira-kira? meter sampai 3 meter. Yang penting badan kita tidak merasakan panas ya. Oh iya. Kalau apinya besar ya jaraknya akan lebih besar ya. Ayo, petah. Burung tahu tuh ngemek kok ngono tuh. Ayo Mbak. Mbak-mbaknya belum pernah tuh. Ayo mbak-mbaknya coba semuanya. Kita 46 mau coba semuanya. Mbak-mbaknya coba. Padamkanlah apinya dari. Ayo Mbak. Padamkan api asmaramu Mbak. Ayo Mbak. Nggak takut Mbak. Kalau kalian nggak coba nanti buat keberanian. Iya harus coba. Ayo coba, ayo coba, ayo. Harus dihiling. Healing, berani. Kalau di tempat aman, kuda-kuda, cabut nasa, Di rumah ada. cabutin, tekan sekali, sapukan di atasnya. Cukup. Kalau sudah padam berhenti ya. Dan untuk coba yang lain. Bismillah. Nah, sudah mati. Mas, Sepatu, Pak. Ayo, Pak. Mbak, bangun coba. Ini apa? Ini lebih mudah Ya, daripada coba bapak itu. Oh, Kan kita jaraknya jauh dari api. Mbaknya coba ayo, jangan takut. Jangan takut, kita harus coba. Kalau tidak latihan, kita akan tidak timbul keberanian. Makanya biar tidak panik, tidak minder, kita harus latihan. Pegangnya, Ya. Penyapu. Berantem ya? Iya. Masih baru ya? Oke, perhatikan, ambil apar dari tempatnya, dibawa ke tempat aman.
lebih aman daripada pakai kain. Setelah ambil kursi kuda-kuda, Pasti karena lihat video tadi aparnya meletus kita itu. cabut dulu, baru cabutin, kita juga sekali. Kalau bisa seret itu berarti fungsi. Nah baru kita tekan, disambungkan. Nah, standar operasionalnya seperti itu. Yang lain? Ya banyak nggak apa-apa mas. Orang gadar penasaran itu. Oke, yang banyak. Yang berujian dengan gambar. Tenang aja, kalian tidak akan hitam. Nah. Yang bikin hitam itu sinar matahari, Perlu kami sampaikan bukan hangus. di sini tabung ini ada masalah kadaluarsanya nggak sih? Di sini ada masalah kadaluarsanya. Kalau di sini 1/2024 berarti bulan Januari tahun 2004 ini kadaluarsanya habis, harus dicek lagi oleh Pertamina. Satu. Yang kedua, tanda merah di sini adalah tanda bahan yang mudah terbakar. Merah bulat Oke. itu. Nah, selama ini tabung ini pernah meledak enggak? Pernah meledak enggak? Ada yang pernah melihat tabung ini meledak? Belum. Cuman terbakar, tapi tidak pernah meledak. Karena kemampuan tekanan tabung ini hanya 8 bar. Tabung ini baru meledak kalau 7.000 bar tekanannya. Kalau sudah meledak, cuma nozzle-nya aja yang keluar. Tabungnya tidak pernah pecah. Tidak pernah pecah. Nah, kode di sini, kadaluarsa di sini bisa dengan angka, bisa dengan huruf. Misalnya A24, berarti Januari, Februari, Maret tahun 2024 ini batas kadaluarsanya. Kalau di sini B 2021 berarti bulan April, Mei, Juni 21 kadaluarsanya habis. C itu adalah bulan Juli, Agustus, September kadaluarsanya. Kalau D di sini ada D 2021 berarti bulan Oktober, November, Desember kadaluarsanya habis. Ada yang pakai angka, ada yang pakai huruf dengan angka. Ada ditanyakan untuk gas? Nah, perlu kami sampaikan pada jenengan, kalau menggunakan gas ini, tolong pesan saya satu, gunakan barang atau peralatan yang SNI. Satu pesan saya, gunakan dengan NSI karena sudah NSI. kualitasnya sudah terjamin. SNI no? Ya, dengarnya apa tadi? Saya dengarnya SNI no, ya bunyinya no? Bapaknya mulai lapar deh. Mulai lapar ini. Yang lapar ini berangkat dari pagi. Ya kan? Saya tahu Pak kalau lapar Pak, saya tahu Yang Pak. kedua, gunakan itu, Saya soalnya juga. pastikan penggunaan regulator selang kompor tidak terjadi kebocoran. Pastikan tidak ada kebocoran. Kalau toh terjadi di sini ada kebocoran, panjenengan misalkan tabung ini bocor ya, mendesis, misalkan mendesis, ambil pulpen, masukkan ke nozzle, tekan, des, nanti dia akan tertutup sendiri. Oh, Kalau ini misalkan ya, yang sudah dibuka ada enggak mas? Ini Pak. Yang sudah dibuka. Ya ini dia. Ini misalnya ini tabung ini mendesis ya, mendesis pakai kayu atau pulpen, tekan ke bawah, dia akan jas gitu. dan tambah mendesis akhirnya. Ya, ini contohnya misalkan mendesis ya, berarti kan bocor. Kita tekan dengan pulpen atau kayu, tekan. Nah, ini mendesis. Dan akhirnya tambah Tekan mendesis. lagi. Jangan merokok.
Teman-teman, ini adalah contoh yang salah. Ada tersumbat sehingga tidak bisa tertutup. Nah, kalau seperti itu terjadi seperti itu, tolong dibawa di tempat yang luas, biarkan dia akan mati sendiri. Sampai habis. Iya, jangan biar habis. Oke, itu karena tersumbat ada kayunya sedikit. Oke, sudah ya, caranya seperti ini. Nah, kalau ada seperti ini, tolong tabungnya di tempat yang mudah dijangkau ya. Jangan dulu nih, jangan disimpan yang terjepit. Tabung yang mudah dijangkau oleh kita. Kalau ada terjadi kebakaran, mudah kita matikan regulatornya. Kuncinya putuskan atau tutup gas bakarnya. Oke. Kalau sudah tutup gas bakarnya, tinggal kita padamkan apinya. Oke, tutup. Tutup jadi contoh, Mas. Yang pertama, tutup regulatornya atau switchnya, atau bisa keran di switch di gambar. Ini. Nah, tutup itu gasnya sudah terputus, tinggal kita mematikan apinya. Oke, pertama putus sumber gasnya tutup, baru kita padamkan apinya. Sama, kita putus segitiga api. Dengan anduk kita basahi untuk menutup bari untuk oksigen tidak bisa masuk bersatu dengan api tersebut, akhirnya padam. Kalau apinya sudah sampai sudah putih, berarti sudah padam. Cara ambilnya ditarik ke atas, jangan ditarik ke Belakang. Itu ada minyaknya. Ada minyaknya. Kalau kita tarik ke belakang, Tumpah. yang risiko adalah kita semua. Oke. Berani mencoba, monggo. Satu pertanyaan, Pak. Ya, Apabila terjadi kebakaran, ya. kita lepas tabungnya. Ternyata tabungnya seperti yang itu. Yang kita selamatkan tabungnya dulu atau apinya dulu? Ya. Tadi ya. Yang kita amankan. Ulang ya. Yang kita amankan tabungnya dulu atau apinya? Satu, bahan bakar. Yang kedua, oksigen. Yang ketiga, panas. Ya. Perlu kita putus salah satu. Apa yang kita putus? Adalah sumber bahan bakarnya. Berarti kita keluarkan tabungnya terlebih dahulu. Iya. Apinya menyambar yang lain, Pak. Di dalam situ ada cuek, ada cuek kayu, ada muntah, ada centang dan lain sebagainya, Pak. Nah, kalau sumber gasnya dia dimatikan, dia akan semakin besar. Sumbernya dimatikan dulu, baru kita padamkan apinya. Kerja cepat. Ya, kalau apinya itu kita bisa siram dengan air kalau memang rada luas, atau dengan apar bisa. Oke. Kita di rumah sendirian, seorang ibu-ibu, nggak ada suaminya. Makanya dilatih di sini biar terang. Iya, betul. Ini bisa ibu dikasih pada tetangga panjenengan, keluarga panjenengan. Ya. Ketika menurut saya, Pak ya, ketika kita padamkan apinya dulu bagaimana, Pak? Sedangkan kondisi gas masih gitu. Kita memutuskan panasnya dulu gitu loh, daripada bahan bakarnya. Ya, jadi akan ditambah oleh teman kami, monggo. Ya izin Pak, ini masa pertanyaan bagus tuh. Kalau ini kebakar nih, Ya betul. ya terus ininya dibuka regulatornya tapi masih bunyi, Iya. bunyi ces. Iya. Tadi kan Pak Wahyu sampaikan ininya bawa keluar, gitu kan? Tapi kalau kata Masnya, wah jangan dikeluarin, apinya dulu dipadamkan. Selama perjalanan, maaf ya, saya potong dulu ya. Selama perjalanan itu gas keluar terus, Pak. Takutnya bukan terjadi bakaran, tapi karena ada gas yang di dalam, api yang di situ langsung menyambar ke gas. Betul. Ya. Mas, tadi segitiga api ya. Iya betul. Kalau Masnya fokus padamkan api, kalau tadi misalnya ibu-ibu tuh cerita ibu-ibu tuh, ibu-ibu itu panik, dia fokus di sini, dia edukasinya tadi harus apinya dulu yang dipadamkan. Kalau apinya bisa langsung padam, aman. Iya betul. Tapi kalau dia sampai ngelos, ini bahan bakar di sini terus nih. Khawatirnya apa? Meledak nih. Iya. Ya, api padam enggak, ibunya kena ledakan. Ledakan dari mana? Ledakan dari tadi masih sampaikan apinya itu nyamber gas. Jadi yang pertama itu diputus bahan bakarnya. Tadi kata Pak Wahyu sampaikan, ini keluar. Kalaupun nanti gas ini keluar, ini nyamber, kemungkinannya kecil.
Ya, selama tadi apa? Selama apinya bahan bakarnya cepat dibawa keluar. Kalau mau nyamber nggak harus dibawa. Di sini udah nyamber tuh. Ya kan? Logikanya loh. Logikanya jangan nggak usah ini dibawa, apinya nyamber. Saat ini dibuka regulator udah pasti nyamber tuh. Kalau memang tadi ada sambaran. Jadi memang utamanya diedukasi ke masyarakat yang paling mudah itu jauhkan dulu bahan bakar. Karena api ini nggak akan kemana-mana kok, bahkan langsung dari sini burus rumah habis kebakar nggak. Itu tadi berapa menit? 2 menit menghabiskan itu. Konsipel ya, fleksibel ya. Tahapannya rambatannya proses nggak langsung bus kayak sulap dibakar, tisu langsung bus enggak ada prosesnya. Ini bagus. Setelah diedukasi bahan bakarnya yang dijauhkan dulu karena itu yang lebih cepat merambatnya. Oke, Pak, lanjut. Sambil keluar tolong gitu ya Pak ya. Ngikutin dari sini. Gitu, Pak. Ya. Maaf saya pelawak. Ini Pak, utamanya adalah bahan bakarnya dulu. Siap. Terus setelah itu baru kita padamkan dengan Waduh sing. itu Pak. Ada yang mau coba? Nanti masih ada lagi. Cara mudah untuk mematikan coba oke regulator. Saya regulator. Bagaimana regulator itu terbakar dengan regulatornya? Apakah itu panas atau Pada tidak? dasarnya dapur urusan Kita laki-laki. coba. Arah piye? Yang paling baik seperti ini Mas. Apapun ditanyakan, sehingga menambah wawasan kita semuanya. Betul. Oke, dan tidak bertanya paham atau tidak kami ya gitu. Ya. Kalau panjenengan tanya seperti lebih interaktif, oke, lebih interaktif. Oke, kita coba seumpama. Pak, ampun darah tim iki. Ya rapopo katakan ngono. Nih, saya tekan goleng api asmara Mas. Ini sampai di situ. Saya ya langsung praktek. Ya. Nah, kita hidupkan. Oke. Perapian. Ini cara nih, kalau terjadi seperti ini, nah, terus kita matikan switchnya. Aku suka goreng kok. Kalau goreng di apal. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Tenang, rasanya panas banyak. Nyaman. Nah, panjenengan pas dilihat tadi rasanya hanya panas. Anget dulu cilik titik Pak. Ya. Coba Mbak, kita gambarnya yang praktek, ayo. Mas bisa Pak. Kita mati. Ya, panas atau tidak? Panjenengan kalau nggak coba, nggak tahu panas atau tidak. Mbak. Coba Mbak. Enggak panas. Kita enggak menyentuh api loh di situ. Ya, panas atau tidak dicoba. Ya panjenengan tahu rasanya panas ora gitu. Ya. Monggo dicoba. Ayo. Ayo Mas, dicoba Mas. Dicoba. Tenang, kunci utama tenang. Kesadaran tangan. Perlu kami sampaikan, di situ ada jarak space. Iya, tinggal space tutup. itu rasanya gini. Sekitar 5 sampai 20 itu rasanya gini. Itu tidak ada HP-nya. Nah, kita dekatkan dengan mesinnya dari kita. Pasti tidak akan panas. Rasanya enak. Kamu kuat. Kita coba lagi monggo. Bener apa enggak? Bener atau tidak monggo? Enggak ada panas harus berani. Dekatnya dengan kasur Pak. Dekatnya dengan kasur. Yes. Nah, kita tutup switchnya. Gitu lah. Ya. Kita tutup kasurnya. Kita Adem loh, tutup gas itu adem. switchnya. Gas itu dingin. Monggo. Coba lah. Ada yang lain? Masak di gunung. Iya. Bapaknya nyoba atau masuk pergi? Ya, gunanya latihan biar panjenengan kedel. Ya. Dekatkan jarinya Mbak. Tiliki bolongane. Dekatkan. Nah, Mbak. Bolongane. Yang pas di bolongannya itu. Ya. Set. Jangan dilepasin. Baleni. Ulang. Berarti dari segi tegak itu kita putus sumber gasnya ya, sumber bahan bakarnya ya, kita putus. Gini. Kita putus. Nah.
kita tutup. Nah, aja dicolke sadurunge di nganu. tutup sulitnya nggih. Balene harus sukses kok. Itu masih panik. Ya. Ulangi lagi. Tapi gagal. Sudah, mbaknya yang lain? Ya mbaknya yang lain. Mas yang Panas. lain, Enggak toh. Mas yang lain, boleh? hawa nih. Baik. Mas yang lain, ayo coba. Ya. Selamatkan dirimu dari kepanikan dulu. Ya, bakul gorengan silakan. Ya, kamu bisa. Kulino memadamkan cinta. Gimana? Mas, itu kalau ada selangnya ke kompor gimana? Ya, misalnya ada selang ke kompor. Selangnya terbakar. Apa yang dilakukan? Utamanya adalah satu, putus Regulatornya dilepas dulu. regulator dilepas. Maka kami sampaikan jangan taruh tabung di tempat yang sempit, sulit untuk jangkau kita. Betul. Tempatnya lah regulator itu yang aman, yang mudah kita jangkau. Suatu ada kejadian mudah kita tangani. Berarti lebih di tempat yang terbuka mudah terjangkau. Ya terjangkau kita. Kan ada tabung gas itu delik ini mojok. Karena takut dengan apinya, dekat dengan apinya gitu. Untuk ambil tabung tersebut. Taruh tabung gas di tempat yang mudah kita jangkau. Sehingga untuk penanganan lebih cepat, ya. Banyak di desa-desa itu dapur bersih, dapur itu regulator dikasih katanya itu pengaman. Ya. Kayak lem itu kan itu Pak. Ya, enes di kumpul waktu kan, enes diklaim barang. Nah, itu untuk mempersulit untuk mencakup barang. Itu nggak benar. Ya, nggak boleh. Karena Tapi banyak terjadi itu karena silnya yang merah itu kadang nggak bener Pak. ya, sil ya. Kalau sil panjenengan, kalau bocor ganti sil yang baru. Atau sil yang itu kita celup 5-10 detik di air yang dingin, di air. Dicelup 5-10 detik di air biasa. Kasusnya- Setelah 5-10 detik pasang lagi. Dia akan lebih fleksibel. Kalau masih bocor lagi, ya beli yang baru. Kasusnya itu beli gas biasanya tanpa ada silnya gitu. Ayo, kalau panjenengan ada hasilnya minta di pengajarnya. Kalau- atau tabungnya. Atau kalau- punya persediaan sil di rumah. Kalau saya yang pernah saya lakukan mungkin untuk buat sharing ke teman-teman nanti dikoreksi juga betul atau salah. Ya. Sering sekali sil itu ketika dipasang regulator masih bocor. Nah itu saya biasanya ikat dengan karet rambut. Ya. Nah setelah diikat pakai karet, udah itu, udah rapat lagi itu, langsung set gitu loh. Ya, itu teori ya, pengalaman kita. Itu mungkin bisa dipraktekkan di rumah dengan daripada selotip, bisa dengan karet, atau sil itu kita potong seperempatnya, kita taruh, kita tambah sil yang normal. Itu ya, itu Tapi itu tidak SNI Pak ya. apanya? Masa harus dipotong-potong? seal it-nya itu ya sudah lower. Tapi Mas tadi kayak kasarnya juga benar. Iya. Asal yang penting tidak bocor. Tapi itu riskan. Tapi yang aman cari hasil yang bagus. Orang mas. Hidup kan? Nah Mas, kalau itu langsung terhubung dengan kompor, bagaimana solusinya? Bisa panjenengan cabut regulator, matikan Paling aman cabut regulator. Sumbernya diputihkan dulu. Kalau berani panjenengan tutup dipucuin apa-apa. Tapi kan lebih efektif yang cabut itu pak. Ini tidak apa-apa. Nah itu nanti regulatornya tabungnya delik, angin. Itu ya, utamanya adalah matikan sumber gasnya dulu. Sumber bahan bakarnya dulu, matikan dulu. Intinya tuh. Kalau nanti tabung selangnya terbakar, dia akan habis. Iya betul. Selama di sekitarnya tidak ada bahan bakar yang tidak terbakar. Betul. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup? Saya pesan lagi, jangan sekali-kali tabung terbakar itu dimasukkan dalam air.
Betul, Dia percuma. tidak akan pernah mati, tambah panas sekali. Akan membahayakan bahan bakar yang di sekitarnya akan kita coba kemasukan api itu kita masukkan tabung terbakar, kita masukkan air, mati atau tidak? Mati atau tidak, Pak? Tidak. Kita coba masukkan api. Masukkan api ke dalam air. Ya, masukkan ke dalam air. Cok. Kita jauh berarti saya kelingan. Kok cerdas saya itu? Masukkan ke dalam air. Sulapan guys, sulapan. Nah, itu akan semakin besar. Ya, kalau sekitarnya tidak ada bahan yang sudah terbakar, kalau di sekitarnya ada bahan yang sudah terbakar, dia akan lebih cepat membakar. Nah, dia tidak akan pernah. Kalau kita tutup dengan karboni, dia tidak akan mati juga. Hati-hati, masih itu panas. Tes, itu panas. Tambahin air. Jangan dipasarkan. Jangan dipasarkan. Itu panas sekali. Panas udah gede kok. Karena karbon itu karbonnya akan Terbuka lagi. terbuka lagi oleh gas tersebut. Iya. Lebih tinggi berapa tidak akan pernah mati. Itu yang ekstrim. Jangan sekali tabung gas terbakar dimasukkan ke dalam air. Semakin membesar. Tapi ketika airnya dingin itu nggak apa-apa. Ya. Solusi terbaik untuk kasus yang seperti itu adalah Bumi damkar. ada yang lebih baik. Ini pakai gas. Yang sudah dicabut. Ayo coba, yuk. Rasa masak. Tekanan dari penggunaan tekanan yang lebih aman. Wah, mendidih guys. Mendidih guys. Nah, itu tabungnya jangan langsung diambil ya. Priye Mas? Wiki umum kira mergo panas, tapi mergo tekanan koyo ban kamu. Kayak tabungnya jangan langsung diambil ya. Ilmu ya salah itu. Karena tekanan gas itu semakin besar. Iya, Sehingga betul. pori-pori yang ada di karung akan tertekan oleh gas tersebut, akhirnya oksigen masuk kembali. Tapi pesan saya jangan sekali-kali tabung gas terbakar dimasukkan dalam air, sangat bahaya dan riskan. Kalau punya panjang punya apa tidak masalah. Anda punya apa? Jadi kalau yang di TV-TV itu yang katanya tabung meledak itu gimana tuh Pak? Ya kata big drop tadi sama kayak masalah tadi. Yang big drop tadi ini ada Itu tuh. hanya karena silnya yang lepas itu. Ya, tak ulang lagi ya, big drop di sana. Kalau panjenengan di rumah panjenengan bau gas yang menyengat, tolong buka pintu dari samping, buka sedikit biar oksigen masuk. Ya, biar oksigen masuk. Kalau sudah masuk oksigen, tidak ada ledakan 1 menit atau 2 menit tidak ada ledakan, baru panjenengan buka ventilasi semuanya biar gas itu terurai keluar. Dan kalau panjenengan listrik hidup jangan dimatikan. Ketika hidup jangan dimatikan. Ya, ketika hidup jangan dimatikan karena matikan listrik akan terjadi percikan listrik. Kalau listrik padam jangan dihidupkan. Ya, jangan dihidupkan. Ya, Bang, ya. Contohnya seperti itu. Kalau panjenengan langsung masuk, nanti oksigen masuk, langsung terjadi drop ledakan. Yang meledak bukan tabungnya, tapi Gas penuh yang- di situ. Aduh masuk, akhirnya meledak big drop, akhirnya terjadi korban jiwa dan sebagainya. Seperti yang dicontohkan di aula tadi. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup? Untuk sesi yang seperti ini sudah, tapi ketika kita dalam keadaan itu ya masak, terus kita lupa dan pergi, ternyata api itu sudah sebagian merambat ke dinding-dinding rumah. Keluar. Paling aman jaluk tulung. Kasih ya. Tip ya. Kalau panjenengan meninggal rumah, satu pesan saya, matikan kompor dengan pasti. Ya itu pencegahannya Pak. Pencegahannya ya. Untuk penanggulangannya Pak. Penanggulangan kalau Ya. penanggulangannya ya. Kalau sudah terjadi kebakaran, kalau kita masih mampu nyiram dan sebagainya, caranya seperti tadi. Sama. Kalau kita kondisi dia sudah mengancam jiwa kita, ya kita tinggal. Jangan mau beranikan diri mengancam keselamatan kita. Kita lapor damkar. Di nomor Oh, damkar itu Nomornya ya. itu
namanya tertera di Nomornya 0294901790. Berarti paling langkah damkar yang paling utama itu memajang nomor di setiap papan pengumuman desa-desa mungkin ya Pak ya. Iya. Karena banyak sekali desa yang tidak tahu koneksi ke damkar. Iya. Bahkan ke PLN saja juga susah Pak. Itu ya, kalau ada seperti itu, saya minta panjenengan karena relawan-relawan panjenengan di desa dan sebagainya, tolong sterilkan jalan masuk desa sampai lokasi. Betul. Karena apa? Kalau di situ banyak penonton, mobil kendaraan tertutup oleh menutupi jalan semuanya. Kendaraan damkar masuk tidak bisa. Itu ya, sterilkan jalan masuk. Dengan sempat dengan infektan. Ya. Ya. Ini kan dari jaga keamanan lingkungan tersebut. Kalau bisa amankan yang masih dapat diamankan, evakuasi barang jiwa dan sebagainya. Nah, kalau panjenengan nanti damkar sudah datang, kalau selama tidak diminta oleh damkar, jangan sekali mendekat dengan peralatan damkar. Cuma mengamankan di sekitarnya. Kalau panjenengan diminta damkar untuk bantu, baru panjenengan membantu kami. Karena terjadi peristiwa kebakaran, damkar di situ tanggung jawabnya semuanya adalah damkar. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah, lapar apa belum teman-teman? Dan apa? Lapar. Cukup ya? Cukup. Ya sekali lagi mudah-mudahan sedikit ini bisa menimbulkan keberanian kita menangani penanggulangan dini di mana ada peristiwa. Dan bermanfaat kepada semuanya, sukses untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengelola Wisata Makan dulu Pak ya. Mudah-mudahan dapat menyertakan lingkungan kita tersebut nyaman, aman bagi Amin. aman bagi pengunjung kita semua. Barakallah bagi kita semuanya. Matur suwun kurang lebihnya mohon maaf. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.